Halo Sobat YouTube, kali ini kita beraktivitas yang ringan-ringan saja. Kondisinya juga sedang hujan nih. Jadi sambil menunggu hujan reda, kali ini saya akan bahas barang-barang yang menurut saya sampah yang pernah saya beli. Jadi benda-benda ini berakhir menjadi sampah karena gagal ketika digunakan maupun kesalahan saya ketika melihat iklan atau membaca keterangan. Tapi seperti kata pepatah lama, ada harga, ada kualitas. Sehingga saya juga tidak bisa menyalahkan produk-produk ini karena harga yang dibanderol juga itu tidak terlalu mahal. Nah, untuk benda-benda ini memang saya beli dari online shop. Hanya saja ketika barang itu tiba, barang tersebut jauh dari ekspektasi saya, maupun dari kesalahan saya maupun dari kesalahan deskripsi barang tersebut. Beberapa barang ini saya beli karena rasa penasaran. Kalian tahu kan, rasa penasaran menjadi salah satu hal yang memicu seseorang untuk melakukan pembelian sebuah barang. Oke, kira-kira ada 10 barang yang saya anggap sampah yang pernah saya beli. Dan barang-barang ini ada beberapa yang sudah hilang maupun sudah saya buang karena mengalami malfungsi. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari barang yang pertama. Benda konyol pertama kita yaitu sebuah lampu alkohol. Lampu alkohol ini saya beli karena diembel-embeli sebagai lampu odor. Tentu saja karena saya suka dengan benda-benda yang bercahaya dan itu penghasil api langsung, maka saya pun membelinya. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, warna cahaya api dari alkohol itu warnanya kebiru-biruan maupun kuning pudar. Tentu saja yang dibutuhkan untuk penerangan adalah warna kuning seperti lilin atau seperti warna dari lampu minyak tanah, dan bukan warna biru atau warna lainnya. Lampu alkohol ini lebih cocok diletakkan di lab untuk melakukan pembakaran seperti sebuah bunsen. Dan juga untuk lampu ini memang masih saya miliki dan saya ganti dengan minyak tanah. Meskipun karena ribet maka jarang saya bawa. Lagian karet penahan cairannya agar tidak tumpah itu sudah hangus karena saya ganti ke minyak tanah. Kita lanjut ke benda kedua. Benda kedua juga ini agak sedikit unik ya, yaitu pemantik api waterproof. Di sini saya beli karena diberi judul pemantik api kerosin dan di deskripsinya memang dituliskan menggunakan minyak tanah. Nah, kesalahan saya tentu saja kerosin meskipun artinya minyak tanah, tapi itu sangat berbeda dengan kerosin yang dimaksud, yaitu harusnya sejenis minyak SIPO yaitu fluid lighter. Alhasil benda ini jadi tidak berguna karena minyak tanah membuat karetnya membesar dan penahan cairannya rusak, sehingga jika digunakan untuk berikutnya maka cairannya akan tumpah keluar. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga ya. Jadi sebuah senter kepala atau lampu kepala dari Mitsuyama. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan senter kepala Mitsuyama yang menggunakan baterai AAA ini, karena secara fungsi bisa berfungsi dengan baik. Kelemahannya, selain cahayanya yang redup, senter kepala ini juga parasitic drain-nya itu level neraka ya. Jadi parasitic drain itu kondisi senter menyerap baterai ketika tidak digunakan. Kan tidak mungkin ketika kita di campsite setiap tidak dipakai baterainya harus dicabut. Makanya menurut saya ini parasitic drain-nya parah. Kemudian cahayanya juga redup. Dan untuk harganya masih lebih baik senter kepala TAF LED yang kalian beli, yang murah-murah itu, yang sejuta umat, dibandingkan senter yang ini, dimana TAF LED lebih terang dan tentunya meskipun baterainya tidak bisa digonta-ganti, tapi pokoknya lebih worth it deh. Kemudian kita lanjut ke benda yang keempat. Nah, di sini ada jergen lipat dari Daulagiri. Nah, jergen lipat bentuk kotak ini rentan bocor. Hanya beberapa kali penggunaan dan sudah bocor. Jergen lipat ini saya punya 2 buah ya, yang ukuran 5 liter dan juga ukuran 20 liter. Itu semuanya sudah rusak. Dan kedua benda itu kebocorannya terjadi di bagian sambungan antara kotak-kotaknya. Bisa kalian lihat pada gambar ini yang saya tunjukkan. Dan juga untuk jergen lipat lebih worth it yang tidak bentuk kotak seperti ini, yaitu jergen lipat yang merek Tupperware. Dan kalau perjalanan jauh maupun ekspedisi, jergen 5 liter umumnya itu lebih baik karena lebih durabel untuk mengangkat air dalam jarak yang tidak dekat. Oke, kemudian kita lanjut ke benda yang kelima. Di sini kita punya sebuah kompas. Nah, kompas model ini perlu kalian waspadai jika yang kalian dapat adalah versi plastik.
Untuk bahannya sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bahan plastik maupun logam, karena harganya yang murah. Hanya saja di versi plastik ini, jarum kompas ini membutuhkan waktu yang lama untuk stabil ketika menunjukkan arah, sehingga sangat berbahaya untuk digunakan. Jadi dengan menggunakan kompas ini, kalian yang awalnya tidak nyasar, malah bisa jadi nyasar pakai kompas ini. Jadinya ini bisa membahayakan kita. Dan tanpa basa-basi lagi, kompas ini memang benar-benar saya masukkan ke dalam level barang sampah. Kita lanjutkan ke benda yang keenam, yaitu sebuah sekop lipat dari brand Daulagiri. Oke, benda ini sudah tidak saya miliki dan telah saya buang, dikarenakan pecah pada bagian pengencingnya ketika saya gunakan di outdoor. Dimana ketika saya menggunakannya untuk menggali, bagian pengencingnya di bagian tengah untuk melipat gagang, malah pecah. Sebenarnya dari harga kita sudah bisa melihat kualitasnya. Dan jika kalian butuh sekop, lebih baik beli sekop yang tidak lipat seperti ini. Baiknya yang sekopnya dari atas ke bawah itu satu kesatuan utuh. Dan juga sekop Daulagiri ini menurut saya cuma rebrand, karena tampilannya sama dengan sekop portable yang lain yang tanpa dibumbui merek Daulagiri. Kemudian kita lanjut ke benda yang ketujuh. Benda yang ketujuh ini adalah sebuah lampu lentera minyak tanah. Saya tertarik membeli lentera ini karena ukuran dan dimensinya yang kecil. Jadinya lumayan ringkas ketika di packing. Lampu lentera tanpa merek ini sebenarnya lumayan baik. Hanya saja yang menjengkelkan itu adalah kalau sudah panas, lampunya malah mati sendiri. Dan juga terangnya tidak bisa terlalu terang, dikarenakan kalau sumbunya diputar agak tinggi, hasilnya akan berasap hitam dan berjelaga. Jadinya benda ini saya pensiunkan dan digantikan dengan lampu minyak tanah merek Sunlight yang lebih top tier. Kita lanjut ke benda ke-8. Nah, di sini kita punya tempat merica, lada dan garam. Oke, benda berikutnya ini dituliskan untuk garam juga ya kawan-kawan. Tapi harusnya ini lebih cocok untuk merica dan bukan garam. Meskipun bahannya dari stainless, tapi garam sangat ganas untuk masalah membuat sebuah logam menjadi korosi. Apalagi kalau kita di tempat yang lembab. Karena ketika kita menuju tempat yang lembab dan garam bersentuhan dengan udara dingin, maka pastinya garamnya akan sedikit berair dan akan terjadi karat yang parah. Jadinya benda ini sudah tidak saya gunakan lagi, kecuali saya mau kena tetanus kalau mau dipakai. Dan ya, benda ini saya masukkan dalam kategori sampah karena tidak dapat saya gunakan lagi. Kemudian benda ke-9 kita ini diisi oleh sebuah multitools. Jadi ini juga multitools lipat dari Daulagiri. Pisau ini sudah saya buang ya, dikarenakan bagian penyokong isi multitools itu patah ketika digunakan. Jadi sebenarnya pertimbangan saya membeli multitools ini karena di dalamnya itu toolsnya cukup banyak. Hanya saja apa gunanya jika penyokong dalamnya patah. Jadinya pisau ini tidak dapat digunakan lagi dan tools-tools lainnya juga tidak dapat digunakan dengan semestinya. Jadinya pisau ini saya masukkan dalam daftar blacklist saya. Oke, dan yang terakhir ini adalah Dewa Prank, yaitu sebuah baterai. Kalian bisa tebak ini baterai apa? Pastinya kalian tahu, baterai Ultrafire. Jadi ceritanya ketika saya membeli senter TAF LED KX104, saya memasukkan sebuah baterai seharga 15 ribuan dalam keranjang saya. Dan yang datang adalah baterai laknat nan terkutuk ini, si Ultrafire. Kemudian pada bagian bodi tertulis mAh sebesar 99.000 mAh, yang tentunya ini sangat bohong sekali ya kawan-kawan. Dan jika benar dayanya segitu, sebiji baterai ini bisa kita adu dengan genset. Jadi bagi saya baterai ini memang adalah scam paling buruk di dunia perbateraian. Jadi ini baterai layak menjadi top benda sampah dari semua benda lain yang pernah saya beli. Makanya kalian perhatikan kalau saya review senter, biasanya baterai ini saya singgung sebagai daftar yang jangan kalian beli. Karena memang baterai ini sudah banyak korbannya. Daripada saya ngabisin uang 15 ribuan untuk beli baterai sampah seperti ini, mending saya beli baterai bekas laptop. Itu udah dapat barang 2 buah sih, di kisaran 1800 mAh-an. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu daftar benda-benda yang menurut saya sampah yang pernah saya beli. Hanya saja perlu saya tegaskan kembali, untuk harganya memang wajar jika memiliki performa yang kurang memuaskan.
Meskipun begitu, masih ada alternatif dengan harga yang sama yang kalian bisa temukan dibandingkan membeli benda-benda yang telah saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan pengalaman kalian? Pastinya juga pernah mengalami hal yang saya alami. Dan mungkin dengan benda-benda yang berbeda. Mungkin kalian bisa sebutkan di kolom komentar untuk benda-benda sampah yang pernah tidak sengaja kalian beli. Oke, jadi sampai di sini pembahasan video kita. Like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan.